Namanya di saat kita mulai menyadari bahwa memang begitulah sifat kehidupan, sifat tubuh ini, semuanya nggak ada yang kekal gitu. Tapi di saat kita bisa menerima diri kita apa adanya, di saat kita bisa menua dengan indah, disitulah sebenarnya orang tuh sebenarnya tidak melihat kita dari fisik aja yuk. Orang juga melihat dari vibrasi kita, dari sikap dan tingkah laku kita. Nah, inilah yang harus kita kembangkan semakin kita bertambah umur gitu. Mbak Wika berarti ini ada hubungannya sama ini ya, yang aku sering tanya tuh sama Mbak Wika, kayak kalau aku kan kayak misalnya kan dengan seiringnya bertambah usia ada penuaan kayak tai lalat hitam-hitam, terus yang merah, terus ada kerutan gitu. Kadang kan kalau untuk beberapa perempuan suka ada aduh tua nih gitu, langsung ada yang pergi botox atau apalah gitu. Itu untuk menghadapi itu biar kita lebih natural gitu dan lebih bisa menerima gitu, gimana ya Mbak Wika ya? Oke, mengenai kerutan dan juga tanda-tanda penuaan, saya rasa semua wanita juga mengalami ini ya, seperti ketakutan, nanti saya terlihat tua dan lain-lain. Tapi di saat kita mulai menyadari bahwa memang begitulah sifat kehidupan, sifat tubuh ini, semuanya nggak ada yang kekal gitu. Tapi di saat kita bisa menerima diri kita apa adanya, di saat kita bisa menua dengan indah, disitulah sebenarnya orang tuh sebenarnya tidak melihat kita dari fisik aja yuk. Orang juga melihat dari vibrasi kita, dari sikap dan tingkah laku kita. Nah, inilah yang harus kita kembangkan semakin kita bertambah umur gitu. Janganlah kalau waktu masih muda boleh kita fokus terhadap kecantikan, terhadap kulit dan lain-lain. Semakin menua, hal-hal kecantikan di luar itu semakin harus kita tinggalkan. Tapi kita harus lebih fokus ke kecantikan yang di dalam. Merawat tubuh bagus, merawat kulit bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau kita merawat hati kita yang indah. Nah, karena dengan hati yang indah, orang di dekat kita akan selalu merasa nyaman. Orang tidak lagi melihat kerutan kita yuk. Apa yang dilihat adalah keindahan senyuman kita, ketulusan hati kita, di mana kita bisa berinteraksi bersama mereka tanpa mengharapkan apa-apa, tapi ya just be ourselves gitu. Jadi di saat kita nyaman dengan diri kita sendiri, kita bersahabat dengan diri kita sendiri, di sanalah kita bisa mengundang sahabat baik untuk diri kita. Iya. Jadi memang dengan adanya kita menerima bahwa ini natural kok gitu ya, nanti kita akan semakin tua gitu, ini udah wajar, natural terjadi. Iya, terus dan kita mengembangkan yang itu ya tadi Mbak Wika, kecantikan dari dalam itu ya. Nah, itu yang agak-agak masih belajar terus Mbak Wika. Iya, benar. Maksudnya yang pertama itu adalah kuncinya kita harus menjadi teman baik diri kita sendiri yuk. Once we become the best friends of ourselves, kita akan mengundang banyak teman baik dari luar. Iya. Karena kita sudah nyaman dengan diri kita, orang juga akan nyaman dengan kita ya Mbak Wika ya. Betul sekali yuk. Iya. Mbak Wika, kalau untuk mempertahankan pikiran untuk selalu positif itu gimana ya Mbak? Karena kan kita turun naik tuh positif negatif. Gimana tuh Mbak Wika? Iya, sebenarnya semua orang juga mengalami ini ya, nggak hanya teman-teman dengan anxiety. Awalnya sama seperti belajar menulis gitu ya. Latihan berpikiran positif juga memerlukan waktu gitu. Jadi nggak dalam waktu sekejap kita bisa langsung terus positif gitu ya. Ini juga memerlukan banyak waktu. Cara yang diajarkan guruji yaitu belajarlah melihat segala sesuatu secara sempurna apa adanya.
Ya, seperti kupu-kupu indah menjadi kupu-kupu. Bunga Kamboja indah menjadi bunga Kamboja. Jadi tanpa perbandingan, tanpa permusuhan. Ya, jadi kupu-kupu tidak dibandingkan dengan burung yang bisa terbang lebih tinggi. Bunga Kamboja tidak dibandingkan dengan bunga mawar yang kelepaknya lebih ini. Ya, mereka indah sebagai diri mereka sendiri gitu. Lihatlah, belajar melihat hal-hal di sekeliling kita indah apa adanya. Misalnya teman-teman yang punya istri cerewet, indahnya yaitu kita latihan kesabaran setiap hari. Indahnya punya suami yang pemarah, kita belajar rendah hati dan semakin pemaaf. Indahnya punya anak-anak yang nakal, mereka adalah malaikat yang membuat perasaan kita semakin halus. Jadi intinya belajarlah melihat semuanya adalah tarian kesempurnaan yang sama. Indah sekali ya Mbak Wika. Iya, belajar lihat semuanya indah. Ya kalau kita belajar melihat semuanya indah kan, kita setiap hari semakin mengembangkan pikiran positif, perasaan juga semakin positif. Itu kuncinya yuk. Iya. Mbak Wika, kalau untuk penyembuhan anxiety dan panic attack ini kan kalau aku lihat banyak tuh kalau di tempat meditasi itu banyak yang sembuh ya Mbak ya. Gitu. Kalau untuk penyembuhannya itu apa cara penyembuhannya, gimana ya Mbak caranya kalau untuk teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa ikut meditasi gitu Mbak? Oke. Intinya meditasi itu sebenarnya tidak harus kita duduk gitu ya, tenang dan lain-lain. Maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita juga bisa melakukan meditasi, jadi nggak perlu kaku. Kadang di saat misalnya kita lagi di kantor atau misalnya kita saat di rumah sedang tidak sempat duduk meditasi, kita bisa latihan pernafasan yuk. Jadi latihan pada saat anxiety datang, di saat pikiran negatif datang, itu kita bisa latihan tarik nafas panjang. Jadi tarik nafas, lalu hembuskan. Nah, kita lakukan ini berkali-kali sampai anxiety-nya sedikit berkurang. Iya, lebih berkurang ya dengan tarik nafas. Iya, lebih berkurang. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskannya lewat mulut. Dengan mulutnya tuh dikecilkan sedikit sehingga hembusan nafas kita menjadi lebih panjang. Nah, setelah kita tarik nafas panjang dan juga hembuskan dengan panjang, kita belajar menyadari bahwa anxiety dan panik itu terjadi karena pikiran melompat terlalu jauh ke belakang dan juga terlalu jauh ke depan dengan mengkhawatirkan masa depan. Nah, saat kita tarik nafas, bayangkan kita tarik pikiran negatif kita pelan-pelan datang ke saat ini, apa adanya, lalu kita berikan senyuman. Masa lalu telah lewat, masa depan juga belum datang, dan permata berharga yang kita miliki di saat ini adalah present moment. Jadi makanya dalam bahasa Inggris saat ini kita sebut dengan present moment, yaitu artinya hadiah. Jadi di saat anxiety datang, kita tarik nafas, hembuskan, lalu sadari bahwa saat ini adalah hadiah terbaik yang kita miliki. Hadiahkanlah diri Anda dengan senyuman. Ya, jadi tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, dan sadari bahwa saat ini adalah hadiah terbaik. Jadi jangan pikirkan masa lalu sudah lewat.
Masa depan jangan terlalu dipikirkan karena masa depan belum datang. Jadi hadirlah di saat ini apa adanya. Ya, Mbak Wika, ini kan kalau misalnya aku dengar-dengar dari Dharma Talk Guruji bahwa bahwa ada namanya efek placebo ya Mbak, itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit termasuk kanker dan lain-lain. Menurut Mbak Wika gimana tuh Mbak? Oke, memang efek placebo ini sebenarnya sudah banyak diterapkan oleh banyak dokter dan para ahli dalam menyembuhkan pasiennya. Bahwa keyakinan orang itu sendirilah adalah obat yang paling menyembuhkan. Di zaman sekarang, karena banyak orang lebih mementingkan logika daripada keyakinan, nah disinilah sebenarnya akar kemunduran kita yuk. Nah, jadi sebenarnya penting sekali untuk menumbuhkan keyakinan setiap hari bahwa hidup ini indah. Nah, ini adalah efek placebo yang paling utama. Kita harus yakin bahwa hidup kita indah. Life is beautiful. Nah, dengan kita yakin bahwa hidup kita indah, maka pelan-pelan kehidupan ini menjadi indah seperti yang kita harapkan. Seperti yang Guruji katakan bahwa kita menarik apa yang kita pikirkan. Misalkan Ayu selalu percaya bahwa hidup ini indah, anak-anak saya sehat, anak-anak saya adalah anak yang baik. Nah, itu kita akan menarik apa yang kita pikirkan. Ini adalah efek placebo. Jadi sebenarnya dalam teman-teman yang mengalami anxiety, teman-teman yang juga mengalami sakit-sakit parah, itu kita bisa rubah, kita bisa menyembuhkan penyakit kita dengan menganggap bahwa hidup ini indah. Hidup ini, bahwa kita berharga di hidup ini, bahwa orang-orang menyayangi saya di hidup ini, sehingga dengan bekal kasih sayang dari orang-orang sekitar, saya percaya saya bisa sembuh. Inilah efek placebo. Kalau misalnya perlu memerlukan obat dari luar, salah satu yang saya lakukan juga setiap malam adalah kita mendengarkan afirmasi positif yuk. Jadi setiap malam sebelum tidur, latihanlah kita mendengar afirmasi positif seperti I am beautiful, I am love, who is here to share love gitu. Bisa kalau teman-teman yang cocok bahasa Inggris bisa dengarkan afirmasi positif dalam bahasa Inggris. Teman-teman yang cocok dengan bahasa Indonesia bisa mendengarkan afirmasi positif dalam bahasa Indonesia. Jadi dengarkanlah setiap hari, setiap malam sebelum kita tidur afirmasi positif, sehingga kita memasukkan afirmasi positif ini ke dalam alam bawah sadar kita gitu. Maksudnya hidup saya berharga, saya dicintai oleh orang-orang sekitar, saya bisa menghadapi kehidupan saya dengan senyuman. Itu adalah salah satu hal-hal positif yang harus kita ingat setiap hari, kita dengarkan sehingga dia bisa masuk ke alam bawah sadar kita. Iya Mbak Wika ya. Jadi memang dengan afirmasi seperti itu memang penyakit yang memang karena kan pada saat kita berpikir positif, hormon-hormon yang baik dalam tubuh kita itu terproduksi dengan baik ya Mbak Wika, begitu ya. Betul sekali. Seperti yang Guruji pernah bilang kan, di saat kita berpikiran positif, mood kita baik, sebenarnya tubuh kita menimbulkan imun positif ke dalam hidup kita, imun kebahagiaan. Nah, itu bisa bangkit. Nah, itulah imun tersebutlah yang bisa menyembuhkan penyakit di dalam tubuh kita. Iya betul. Mbak Wika, ini kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya. Terus teman-teman di sini juga banyak nih yang tanya ke aku untuk
meditasi, cuman kan aku sendiri meditasi ini masih belajar gitu. Nah ini kalau Mbak Wika berkenan, boleh nggak ini kita diajak meditasi sama Mbak Wika, di lead sama Mbak Wika, dan dikasih tahu caranya dari awal biar teman-teman yang belum pernah meditasi bisa belajar juga. Oke, boleh, siap yuk. Ya. Kita akan meditasi selama 7-8 menit. Nanti akan saya bimbing dari awal.